Yusuf Hamka mengaku siap untuk mengambil jalur hukum atas tuduhan yang sempat dilontarkan pihak Kementerian Keuangan dan Satgas BLBI. Saat ini, bos PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP tengah berunding dan meminta persetujuan stakeholder terkait untuk melaporkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara sekaligus Ketua Satgas BLBI, Ronald Silaban. CMNP sedang meminta persetujuan stakeholder untuk melaporkan yang bersangkutan dan staf sus dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik, kata Yusuf kepada Bisnis Rabu 14 Juni 2023. Hal ini bermula dari ungkapan Ronald yang mengatakan bahwa CMNP memiliki utang ratusan miliar kepada negara. Bukan itu saja, Ronald mengatakan bahwa 3 perusahaan di bawah CMNP tercatat masih memiliki utang ratusan miliar terhadap negara terkait dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan grup Citra atau CMNP. Nominalnya ratusan miliar terkait BLBI, ujar Ketua Satgas BLBI, Ronald Silaban, Senin 12 Juni 2023. Ronald menambahkan, Yusuf Hamka telah mengajukan gugatan sejak 2004 hingga akhirnya berujung pada peninjauan kembali atau PK tahun 2010 terkait tuntutan pengembalian deposito PT CMNP di Bank Yama. Namun, CMNP kala itu dimiliki oleh Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto yang juga merupakan pemilik Bank Yama. Keterkaitan ini yang membuat Kemenkyu masih mencari kewajiban negara dalam membayarkan utangnya kepada Yusuf Hamka. Kendati demikian, Ronald tak memungkiri bahwa ada putusan pengadilan yang menyatakan negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito milik CMNP. Intinya saya ingin pastikan dulu yang punya negara itu sudah tuntas apa belum. Kalau tidak kan repot, tuturnya. Selain Ronald, Yusuf juga akan melaporkan staf sus Kementerian Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo yang sempat buka suara terkait polemik utang negara kepada Yusuf Hamka. Sebagian besar bank besar Wall Street mengharapkan Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed mempertahankan suku bunganya tetap pada Rabu 14 Juni 2023. Mengutip Reuters, Selasa 13 Juni 2023, beberapa bank berharap The Fed tetap mempertahankan kebijakan ketat lantaran pasar tenaga kerja yang kuat dan inflasi yang tinggi. Di sisi lain, bank-bank tersebut mengharapkan The Fed tidak menaikkan suku bunganya. Kemudian, sebagian besar bank juga mengharapkan The Fed akan menaikkan suku bunganya pada Juli 2023 nanti. Pasar uang juga memperkirakan lebih dari 80% kemungkinan jeda pada bulan ini, dengan harapan pemangkasan suku bunga ditunda hingga 2024. Sebelumnya, mengutip Bloomberg Selasa 13 Juni, keyakinan bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya semakin kuat. Kepala Ekonom AS Bloomberg Anna Wong dalam laporannya mengatakan bahwa data inflasi tanpa memasukkan makanan dan energi berpeluang naik sebesar 0,3%. Menurutnya, peningkatan bulanan tersebut akan mengakibatkan perlambatan dalam tingkat inflasi tahunan baik pada indeks utama dan inti. Hal ini seharusnya cukup mencegah The Fed menaikkan suku bunga. Kecuali kejutan naik yang signifikan dalam IHK atau laporan media tentang perubahan sikap. Hasil yang paling mungkin tetap merupakan lompatan hawkish. Tulis Kepala Penelitian Makroekonomi di Pictet Wealth Management, Frederick Ducrozet. Sementara itu, inflasi Amerika Serikat terus melanjutkan tren penurunannya pada bulan Mei 2023, meskipun masih di atas target 2% The Fed. Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja AS pada Selasa 13 Mei 2023, inflasi atau indeks harga konsumen AS naik 0,1% pada Mei 2023 dibandingkan bulan sebelumnya, setelah sebelumnya mengalami kenaikan 0,4% pada April 2023. Sementara itu, inflasi tahunan year-on-year mencapai 4% pada Mei 2023 setelah sebelumnya menyentuh 4,9% pada bulan April. Laju inflasi tahunan mencapai puncaknya yakni sebesar 9,1% pada Juni 2022, yang merupakan kenaikan terbesar sejak November 1981. Saling tagih utang antara pemerintah versus Yusuf Hamka semakin memanas. Kini Kementerian Keuangan angkat suara atas tagihan dari juragan tol tersebut dengan nilai utang 800 miliar rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tagihan dari deposito di Bank Yama milik Yusuf Hamka harus dikaji secara keseluruhan terlebih dahulu. Perusahaan milik Yusuf Hamka yakni PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP disebut terafiliasi dengan Bank Yama yang mendapat bantuan likuiditas saat krisis 1998. Pada 1998, bank-bank yang memiliki masalah likuiditas termasuk Bank Yama diambil alih oleh pemerintah melalui program BLBI.
Menurutnya, Satgas BLBI masih memiliki target penagihan jumbo ke para obligor BLBI, termasuk pihak-pihak yang terafiliasi Bank Yama milik Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Lantaran dinilai terafiliasi, pengembalian dana deposito CMNP di Bank Yama tak bisa dilakukan oleh pemerintah karena akan menyalahi aturan. Jangan sampai negara yang sudah membiayai bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu, tegas Sri Mulyani. Di sisi lain, bos CMNP Jusuf Hamka membantah jika perusahaannya terafiliasi dengan Bank Yama. Saya dianggap berafiliasi dengan pemegang saham lama. Saya kan sudah gugat, saya sudah menang di pengadilan MA tahun 2010. Saya menang bahwa saya nggak ada afiliasi. Kalau dia bilang terafiliasi, saya sudah janjiin 100 kali lipat. Taunya dia sudah bantah sekarang, kata Jusuf Hamka. Adapun, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban mengklarifikasi ucapannya terkait polemik utang CMNP. Waktu saya bilang grup Citra itu grup Citra yang namanya Citra Lamtoro Gung. Urusan saya itu masih ada 3 di grup Citra yang saya tagih. Itu berbeda dengan CMNP. Ujarnya kepada wartawan di gedung DPR RI Selasa 13 Juni 2023. Ronald menambahkan, pihaknya akan melakukan penagihan dan pemanggilan Tutut Soeharto dan PT Citra Lamtoro Gung Persada. Pemerintah Indonesia tengah berusaha mendapat perjanjian perdagangan bebas terbatas atau Free Trade Agreement dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tujuannya untuk mengamankan akses kredit mineral kritis Indonesia, terlebih Amerika Serikat dan Uni Eropa merupakan pasar besar kendaraan listrik. Ada sejumlah hal yang menjegal niatan Indonesia ini, yakni kebijakan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dinilai cukup kritis dalam memberi insentif. Kepastian dari perjanjian ini menjadi krusial bagi industri hilir biji menuju baterai kendaraan listrik, mengingat pasar terbesar ada di 2 lokasi tersebut. Indonesia memang mengusahakan semaksimal mungkin membuat Free Trade Agreement khusus spesifik baterai materials. Kalau ini bisa goals, artinya tidak ada isu baterai materials kita ke seluruh dunia. Kata Toto Nugroho, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation. Walau terganjal oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, masih ada harapan dengan negara pasar besar lainnya seperti Inggris. Menurut Toto, pemerintah Inggris terbilang lebih terbuka untuk bahan mentah dan baterai listrik dari Indonesia. Namun sayang, di dalam negeri sendiri pasar kendaraan listrik serta baterainya masih terbilang kecil. Demi memperbesar peluang pasar, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sampai-sampai mengusulkan untuk mempersulit peredaran kendaraan konvensional. Menurutnya, selain merangsang tumbuhnya pasar kendaraan listrik, akan baik juga bagi kualitas udara di kota-kota besar seperti di Jakarta. Kita juga secara bertahap akan mulai mempersulit tanda kutip mobil-mobil combustion sehingga demikian Jakarta ini air quality-nya makin baik. Sehingga keluarga kita akan mendapat air quality seperti negara tetangga kita, kata Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pada 2030 nanti populasi dari kendaraan listrik di Indonesia dapat menyentuh angka 10% dari keseluruhan kendaraan yang beredar di Indonesia. Bahkan, pemerintah berencana akan menghentikan produksi kendaraan konvensional pada 2035 mendatang. Sayangnya, saat ini pelaksanaannya masih terhambat dari sisi produksi karena inden mobil listrik yang terbilang cukup lama.